Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Akamnya sehat? Selamat Maida Ramadan. Senantiasa sama-sama kita doakan mudah-mudahan menjadi sosok laki-laki yang soleh. Amin. Kita doakan wabil khusus buat Ananda Muhammad Faizal Ramadan menjadi anak yang soleh. Rabbana hablana minal sholihin. Rabbana hablana minal sholihin. Rabbana hablana minal sholihin. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi di istiqomah di dalam menuntut ilmu. Kasih nikmat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat silaturahim kita tetap terjaga. Dan nanti Allah masih nikmat kepada kita amat sangat banyak. Berarti wajib diapain? Syukurin. Disyukuri, bukan syukurin ya, syukuri. Disyukuri ya. Kalau kita bersyukur apa-apa tuh barusan ya. Iya, tadi saya jalan ya, naik motor ya, saya nggak pernah bawa motor karena nggak kuat. Baru lihat, baru dengar, baru rasakan, sebut kalimatnya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu wujud syukur, namanya wujud syukur qaul. Wujud syukur ada dua ya, wujud syukur. Dan waktunya wah chipnya hilang itu. Kalau masih juga beda ya, juga lewat ya. Baik. Lewat mana? Ya. Jadi wujud syukur itu ada dua. Yang pertama wujud syukur qaul. Itu ditulis, gak apa-apa. Ini baru segala puji dan puji. Tapi ilmu harus tahu. Wah, apa nih? Saya hapus ya alif batanya. Baca lagi. Syukur itu wujudnya ada dua. Yang pertama qaul. Qaul itu artinya apa, Bu? Qaul itu artinya perkataan nih, lisan kita dikit-dikit ngomong alhamdulillah. Ya, hari ini saya masih dihidupkan, hari ini saya masih bisa makan. Kalau kita sering ngomong kayak gitu,
syukur nikmat kepada Allah jauh, insya Allah. Makanya banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Kalau mau sempurna, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Itu qaul. Ya, qaul itu setengahnya aja belum ada, tapi itu udah bagus. Paham Ibu? Ya. Yang paling terpenting syukur itu adalah bentuk af'al. Af'al itu perbuatan. Matanya dipakai ya supaya dapat ridho Allah. Mulutnya digunakan supaya ridho Allah turun kepada dirinya. Ya, telinganya, pendengarannya digunakan supaya rahmat Allah diberikan kepada dirinya. Cakep Bu. Orang begitu kalau udah dapat wujud syukur kalau apa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bukan lain. Besok wafat insya Allah husnul khotimah. Amin. Tapi memang tidak semudah seperti membalikan. Kudu belajar terus. Kudu dilakukan terus-menerus. Makanya jangan terkeluh kesah. Ya hujan, hati-hati ngomong begitu. Ya. Seperti itu. Baju saya yang saya jemur basah lagi, ya kan? Baju kok bisa kering, tapi kalau hati, kalau udah basah, nah susah keringnya. Baju sekarang apalagi ada mesin cuci ya? Iya, kalau usah dijemur udah kering itu. Tuh, namanya af'al. Kalau masalahnya gini, af'al. Qaul artinya perkataan, af'al artinya perbuatan. Makanya kudu ditulis kalau ngaji. Ya. Qaul artinya perkataan, af'al artinya perbuatan. Jadi kalau kita benar-benar syukur di jalan Allah Subhanahu wa taala, antara perkataan dengan perbuatan harus selaras. Harus sesuai dengan ketetapan Allah yang ada di Al-Quran, harus sesuai dengan ketetapan Rasul yang ada di As-Sunnah, hadis-hadis sahih. Baru dikatakan orang bersyukur. Kenapa saya bahas bersyukur pertama kali? Karena syukur nilainya paling tinggi di antara sifat-sifat yang lain, sifat-sifat terbaik. Ya, jadi kalau ada orang nanti masuk surga, ibu ketemu nanti sama penduduk surga yang lain dan sebagainya, pintunya nggak satu, ada 8 pintunya. Saya katakan itu berarti orang yang rajin bersyukur, orang yang rasa syukurnya terjaga, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Dan ibu belum isi ya, mesti mukadimah. Ya, makanya saya butuh waktu banyak. Iya, kan udah lama soalnya nggak ketemu, ya kan? Iya, alhamdulillah saya masih diundang. Kayak gitu aja. Paham Ibu? Kataan af'al perbuatan. Nih, tangan kita tangan yang berquran, kaki kita kaki yang berquran, ya, mata kita mata yang diridhoi oleh Allah. Mulut, mulut. Kalau udah mulut, siapa kira-kira? Biasanya perempuan kalahnya di mana? Di mulut. Tapi tidak semua perempuan. Karena Rasulullah SAW, mohon maaf, saya sampaikan ketika Isra Mi'raj diperlihatkan neraka itu kebanyakan kaum wanita. Gara-gara salah satunya kebanyakan mereka tidak menjaga lisannya, mulutnya. Makanya, mohon maaf kalau bahasa orang Koah, orang saya Rokok, orang Tangerang, jangan ember, ya. Ember bocor. Iya, apalagi bocor. Tuh. Jadi kalau yang bukan rahasia kita mah jangan diungkit-ungkit, jangan diungkan-ungkan. Ya, tiap hari 17 rakaat minimal yang wajibnya aja. Gara-gara ngomong begitu doang, gampang ya, ungkit-ungkit aib orang itu ambles. Makanya atadruna mal ghibah. Ghibah itu adalah dosa besar. Hati-hati. Ini kan kita ngomongin Quran, ya, kayak gitu. Tuh, seperti itu. Paham Ibu ya? Nah, saya
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik qaul wa af'al, perkataan dengan perbuatan, fa insyaallah kita semua akan dimudahkan mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, lebih-lebih juga keberkahan kehidupan kita di dunia ini maupun sampai akhirat. Enak begitu? Iya, dengerin mah enak. Tapi kita harus berusaha. Paham ya? Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menjadikan umat manusia minaz zulumati ila nur. Dari zaman kegelapan sampai saat ini kita merasakan zamannya terang-terang. Artinya kita wajib mensuri tauladani akhlak Rasul. Sama prinsipnya, perkataan dan perbuatannya wajib ditiru. Ayatnya mana? Oh, kalau bicara ayat banyak. Tulis. Ada di surat 33 ayat 21. 33 itu surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu ya? Coba lihat, takutnya saya salah. 3321. 33 itu surat Al-Ahzab dalam Al-Qur'an. Yang kedua ada di surat 3 ayat 31. 3 itu surat Al-Imran. Ya. Laqad kana lakum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu Al-Imran. Al-Imran surat 3 ayat 31. Kecepatan enggak saya? Cepetan. Ya, nih kalau mensuri tauladan Rasul. Jadi saya enggak sembarangan ngomong doang. Ada landasan ayatnya, ada dalilnya. In kuntum. Sebagai penguat. Nah kalau kita enggak mensuri tauladan Rasul sedangkan di Quran disuruh, ya kita salah. Tapi makanya saya sampaikan ayatnya. Ya, ini kan kepada Allah nih. Nah, yang kedua kepada Rasul. Tadi marhaban berapa kali kalimat Rasul disebut? Tadi hitung ya? Ya. Tuh. Yang pertama surat 33 ayat 21, yang kedua surat 3 ayat 31. In kuntum. Ya. Mau lagi nggak? Mau. Al-Anbiya surat ke berapa? Al-Anbiya. Al-Anbiya 21. Ayatnya? Ayatnya? Halo? 100? 7? Ini bicara suri tauladan Rasul. Wa ma'al. Kalau ini ya Wa ma'arsalna. Dan kami tidak apa bunyinya? wa ma'arsalna. Yang ini Yang ketiga. ya Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat lil alamin. Ya, sebagai rahmat seluruh alam. Nah, kita sebagai pengikutnya kudu ngikutin perkataan maupun perbuatannya, tindak tanduknya. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasul wajib kita ikuti. Ayatnya saya sudah sampaikan semua. Ya. Kalau yang pertama laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Berarti kita sebagai umatnya wajib mengikuti. Kalau yang ini 331 boleh dibaca kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Oh. Katakanlah ya, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, itulah aku niscaya ikutilah Allah. aku di situ berarti Rasul. Jadi kita enggak ya ujuk-ujuk cinta kepada Allah kalau nggak cinta kepada Rasul. Tuh, kalau kita cinta kepada Rasul, otomatis kita pasti cinta kepada Allah.
Nah, pembahasan hari ini ya, kalau kemarin nyambungin akhlak ibadur rahman yang surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 sampai 76, ada 13 item ya. Bu, mau nggak disayang sama Allah? Ya, nggak usah disayang sama Allah dah. Sayang sama suami, mau nggak Bu? Hah? Disayang sama suami. Bukan tiap hari ngasih duit ya? Ya, udah ujung-ujungnya duit mulu ya. Ya, disayang sama suami enak nggak? Apalagi disayang sama Allah. Tapi ibu sesayang-sayangnya sama suami, mohon maaf, saya bukan doain. Ya, kalau suami nggak ada, ikut nggak? Enggak. Tapi kalau Allah cintanya nggak terputus, nggak terbatas. Bigo ini hisab tanpa batas. Ya, emang orang kalau dikubur dia tidak dapat siksa, malahan dapat nikmat, dan liang lahatnya, liang kuburnya itu diluaskan seperti istana surga. Itu yang meluaskan siapa? Allah, karena Allah membuktikan kalau Allah itu tidak zalim kepada hambanya, karena si hamba ini waktu di dunianya beramal soleh. Jadi ketika di kuburnya, Bu, maaf, pernah melihat orang dikubur nggak? Kalau melihat orang dikubur, Masya Allah, sempitnya bukan main, gelapnya bukan main, sendirian lagi. Saya katakan, tapi bagi Allah untuk diluaskan seperti istana surga amat sangat mudah. Yang penting, tadi saya bilang, ketika di dunia ini nih, mumpung kita masih hidup, jangan sampai kita tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Ya, paham ya? Iya, artinya apa? Sama. Kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada Allah, sama suami juga harus cinta. Cinta nggak, Bu? Iya. Siapa yang nggak cinta sama suaminya? Iya, cinta. Iya. Oh, kita mau punya anak katanya. Ada yang nggak cinta nggak? Iya. Karena cinta itu penting nggak? Penting. Hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Iya. Jadi Hafal deh. Hafal deh. benar. Kira-kira kalau taman nggak ada bunganya gimana kelihatannya? Gersang, kagak enak. Tuh, sama. Hidup tanpa cinta juga begitu. Ya, iya. Ya nenek-nenek nggak bukan. Iya aja daripada enggak. Apa itu cinta katanya? Ya. Alami nenek juga. Iya. Apa ya? Cinta. Jadi kalau kita cinta, Masya Allah. Kalau sudah diwujudkan dengan rasa cinta nih, ini ngaji di Majlis Taklim Darul Muminah, wujudnya cinta. Kagak ada yang berat. Kagak ada yang berat. Orang kalau sudah cinta nanti munculnya ikhlas pada dirinya. Saya ngomong begini ada ayatnya, ada. Jadi nggak sembarangan, semua di dalam Al-Quran insya Allah ada ayatnya. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Al-Baqarah surat 2 ayat 200. Banyak manusia yang mencari ridho Allah dengan cara mengorbankan dirinya. Artinya begitu. Jadi kalau pengen dapat ridho Allah harus ada yang Korbankan. Korbankan. Wa minan nasi may yasri. Makanya mau kurban kan? Ayat 200. Kurban itu ada dua, Bu. Ada udhiyah, ada tadhiyah. Kalau besok Idul Adha namanya udhiyah. Iya, seperti itu, menyembelih. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya sama. Kalau belum lama saya akikah anak, saya katakan saya akikah tuh anak supaya kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya apa? Kan nyembelih supaya dia tumbuh kembang besarnya sampai dewasa, sampai akhir hayatnya. Jangan sampai ada sifat-sifat hewani yang ada pada dirinya. Makanya dipotong 7 hari, 14 hari, 21 hari, kelipatan 7 hari. Silakan. Yang belum akikah, ada yang belum akikah. Iya, masa beli kambing satu aja enggak? Satu bisa.
perempuan bukan satu. Iya, kalau laki-laki dua. Itu kan begitu. Ya, makanya walaupun hukumnya sunnah muakkadah, jadi sangat-sangat dianjurkan bagi yang mampu. Bukan begitu tuh. Nah, sama kita juga kalau mau berkorban, ya nih besok Idul Adha, saya katakan supaya salah satunya sifat-sifat hewani di dalam diri kita tidak ada, makanya dipotong kan? Iya, bagi-baginya. Masya Allah, paling kami 3 juta. Jadi kalau orang benar-benar berkorban, dia udah tabung tuh buat 1 tahun yang akan datang. Gitu. Jangan, insya Allah ya, jangan mikirin imbalannya dari Allah. Allah nggak tahu hamba-hambanya. Ya, kalau bisa masalah. Oh ya, saya katakan begitu. Harus bisa, sebisanya, semaksimalnya, semampunya. Baik, ya. Kalau tadi temanya adalah ketika kita sudah berakhlak mulia, ada di akhlak ibadur rahman. Kayaknya dulu ada PR kayaknya. Ngapalin ya? Lupa ngapalin. Tentang orang munafik. Ngapalin lupa. Coba ayat 48. Ya. Orang-orang munafik yang kekal di dalam neraka. Iya. Surat At-Taubah ayat 68. At-Taubah itu surat ke-9, jumlahnya ada 129 ayat. Ya. Ini ayat ke-68. Bunyinya apa, Bu? Wa'adallah. Artinya Allah menjanjikan atau mengancam Wa'adallah munafikin. laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Bukanlah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat ajab yang berat. Kekal nggak? Bukan kata saya ya. Kalau kafir mungkin kita insya Allah enggak. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan enggak, musyrik juga enggak. Saya katakan. Ini yang kita wanti-wanti, yang kita khawatirkan munafik. Karena munafik itu bukan orang yang di luar Islam. Orang yang agamanya Islam. Al-munafik di hadis sahihnya ada, di ayat Qur'annya ada. Ya, kalau ayat Qur'annya ada di surat An-Nisa 4:145 sama. Kita tambahin lagi ayatnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah, keraknya neraka. Ya, dan tidak ada seorang pun penolong. Jadi nanti di neraka itu yang paling dahsyat azabnya adalah orang munafik, bukan orang kafir. Walaupun 11-12. Munafik itu orang Islam yang ngomong ya, idza hadasa kadzaba nih. Hadis sahihnya. Ayatul munafiki talasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba, kalau bohong. Ada yang pernah bohong istighfar. Bohong Mas Fahmi istighfar. Ya, kayak gitu. Percaya tapi ya. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tidak menepati. Pernah nggak berjanji tapi tidak menepati? Istighfar. Minta ampun. Mumpung masih hidup. Ya. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat. Oh, saya katakan, kalau udah bicara begitu, namanya amanah. Nih, saya udah bicara amanah. Nanti ibu buka di hadis arba'in. Subhanallah, saya katakan hadisnya pendek banget, insya Allah hafal bisa. Ya, la imana liman, la amanata lahu. Perlu ditulis nggak? La imana iman. La imana iman Dulu lagi nulis sabar. Nggak muat ke bawah ya. Awalnya
Makanya kalau Rasulullah SAW, la imana liman la amanata lahu. Artinya apa, Bu? Nih. Jadi ngaji itu harus diterapin, harus dipraktekin. Hati-hati. Orang tidak dikatakan beriman. Orang dikatakan tidak punya iman kalau dia tidak menjalankan amanah. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, ya, sebelum akhir hayat kita, sebelum Allah ambil ajal kita, maka Allah masih terus titipkan yang namanya amanah. Ibu hari ini amanahnya harus jadi sosok seorang ibu yang soleha, hukumnya wajib. Ya, ibu hari ini punya suami harus taat sepenuhnya kepada suami secara totalitas, kecuali suami nyuruh yang kagak bener, itu nggak boleh taatin. Selama dia nyuruh yang bener, maka wajib ditaatin, karena itu bicara amanah. Belum selesai nih saya. Selanjutnya, ibu hari ini dititipkan anak-anak, laki-laki, perempuan, wajib fardu ain hukumnya, supaya dijaga, dibentuk semua pribadinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tuh, ya, makanya tadi Muhammad Faiza ya, Faiza Ramadan, ya, itu dihitan. Ya, di hitan itu apa itu hitan? Hitan itu qat'ul jildi al-hasyafah. Ya, memotong kulit yang berlebihan yang ada di kemaluan. Tujuannya apa? Supaya nanti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Islam, ya, rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Islam, dia bisa beribadah dengan baik dan benar. Makanya kalau orang non muslim kagak disunat, ya kan boleh. Iya, makanya kalau laki-laki hukumnya wajib, kalau perempuan sunnah tidak wajib. Tuh, ya, karena dia tidak ada daging berlebih kalau di perempuan. Makanya laki-laki harus segera sama, ya seperti itu. Alhamdulillah udah disunat, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Disunatnya masih apa, Bu? Sama tukang sunat pasti ya? Iya. Jangan bingung, Bu. Iya. Sama dokter, iya, dokternya tukang sunat. Baik ya, lanjutin di sini. Tidak ada iman, ya, tidak dikatakan beriman kalau orang yang tidak menjalankan amanah. Nah, pertanyaannya nih, sampai sakleknya begini, Bu. Ada manusia di muka bumi ini hari ini ada yang wafat, tapi seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah beliau sudah pasti masuk surga? Padahal dosanya sudah diampuni. Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Dulu banyak. Kan sudah diampuni. Ridhonya. Nah, yang ditanya oleh Allah selanjutnya adalah bicara amanah. Apakah amanahnya dia jalankan enggak? Nah, nanti kalau di hadis arba'in itu bagaikan apa? Orang kayak gini, banyak ibadahnya, banyak ilmunya, banyak amal baiknya, dan dia dosanya telah diampuni, tapi ada amanahnya tidak dijalankan, orang ini tetap masuk neraka. Kata Allah pada malaikat tenteng orang ini ke neraka. Ketika di neraka, Allah kasih undak-undak untuk menuju surga, tapi undak-undaknya berlumut. Kalau bahasa kita, berlumut itu sangat licin. Jadi ketika dia mau naik ke surga, surga itu kan al-a'raf, tempat yang tertinggi. Jadi surga itu di atas, neraka di bawah. Ketika dia mau naik supaya masuk ke surga karena nggak tahan dengan siksa api neraka, setiap dia mau naik ke undak-undak itu selalu tergelincir sehingga dia masuk ke neraka. Gara-gara waktu di dunia tidak jalanin amanah. Dan nakut-nakutin saya, makanya hidup itu jangan main-main. Ya, seperti itu. Paham? Yang jahat, yang punya anak banyak, jangan takut. Waduh, anak saya banyak banget. Nah, Nabi Nuh alaihissalam, saya kasih contoh. Istrinya durhaka, anaknya durhaka, Kanan durhaka. Tapi Nabi Nuh sudah maksimal.
Jadi Allah nggak minta pertanggungjawaban. Udah nyuruh, udah ngasih keilmuan, udah menyampaikan pembinaan dan lain sebagainya. Yang penting kagak boleh malas-malas, kagak boleh bosan-bosan, terus aja. Nabi ini padahal Nabi Nuh itu masuk kategori Nabi yang ulul azmi, Nabi 5 pilihan yang tersabar. 950 tahun Bu. Iya. Nuh, kalau ibu mau tahu suratnya ada di surat Asy-Syura 42 ayat 13. Ya, nabi-nabi yang ulul azmi. Ya, seperti itu. Ada lagi nabi yang namanya Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam istrinya durhaka nggak? Durhaka. Saya katakan, Nabi Lut alaihissalam istrinya juga durhaka. Tapi Nabi Lut alaihissalam sudah maksimal menyampaikan kepada istrinya. Tapi istrinya kagak mau dengerin. Akhirnya Nabi Lut masuk surga, istrinya masuk neraka. Ya, makanya kalimatnya sama orang tua kayak anaknya, sama kayak dengan anaknya. Begitu pula suami dengan istrinya. Prinsipnya sama. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Jadi kalau ibu pengen masuk surga harus dapat ridho suami. Kalau suaminya nggak ridho, masalahnya Bu, ya mulutnya dikunci, yang jawab tangan, yang gerakin Allah. Makanya nggak boleh ngelawan sama suami. Kenapa ayatnya nanti di surat An-Nisa, buka, cari itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan, laki-laki itu pemimpin buat kaum perempuan. Emang udah begitu kodratnya. Ya, kita kan nggak bisa request. Ketika lahir, oh saya jadi perempuan, berarti saya harus ya sesuai hidup saya dengan kodrat sebagai perempuan. Begitu, sama. Wasuhtullah fi suhtil walidain, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang, dan murkanya Allah tergantung murka suami. Jadi kalau misalkan suaminya udah gede, nah tapi Allah juga adil. Itu kan tadi Nabi Nuh dengan istrinya, orang soleh sama orang yang tidak soleha. Nabi Lut orang yang soleh ketemu sama orang yang tidak soleha. Di balik ceritanya ada nggak? Ada Fir'aun. Fir'aun itu luar biasa hobinya bunuhin orang. Bayi yang baru lahir, ya nggak usah tunggu segini, baru lahir harus dibunuh. Iya, yang laki. Ya, kalau Umar bin Khattab itu waktu jahiliyahnya suka nguburin hidup-hidup perempuan. Ngubur hidup-hidup, bukan dibunuh lagi, dikubur. Ya, saya katakan kejamnya luar biasa. Tapi lihat, ketika dia masuk Islam, khalifah yang paling terbaik ya dari 4 itu yang bisa menyampaikan Islam ke seluruh dunia adalah Khalifah Umar bin Khattab. Makanya filmnya bukan film Abu Bakar.